Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovia Nadia. Halo Lovi, ada informasi apa saja di iNews Siang hari ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Pemirsa, diduga merekayasa video pembegalan, seorang ustadz mendatangi kantor polisi untuk pemeriksaan. Polisi tengah mendalami benar adanya dugaan pembegalan di lokasi video atau hanya settingan semata. Selain itu, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan dalam 90 menit ke depan. Inilah iNews Siang. Kawanan geng motor sadis yang kerap meresahkan warga Jambi akhirnya dibekuk polisi. Mirisnya, para pelaku kebanyakan masih berstatus pelajar dan putus sekolah. Teror geng motor yang melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap korbannya saat mengendari motor di Jambi terekam kamera pengawas. Selain menyerang, kawanan geng ini juga merusak kendaraan yang tengah terparkir. Tidak butuh waktu lama, akhirnya 8 dari 10 orang kawanan geng motor berhasil dibekuk polisi. Kawanan yang tertangkap di sejumlah lokasi berbeda ini dikenal tidak segan menganiaya dan merampas harta korbannya. Seorang pelaku yang merupakan otak dari sejumlah aksi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat ditangkap. Mirisnya, para pelaku kebanyakan berstatus pelajar dan putus sekolah. Didahului dengan mengkonsumsi minuman keras, kemudian mencari sasaran, targetnya bersifat mobile. Apabila ditemukan di jalan ada orang atau anak yang mengendarai sepeda motor dengan sendiri atau membonceng, itu mereka melakukan pencegahan, bahkan perampasan, baik itu handphone, bahkan meminta uang. Dan untuk para pelaku tidak segan-segan untuk melakukan tindakan kekerasan, bahkan melukai korban. Aksi teror geng motor ini mengakibatkan 2 orang menjadi korban penganiayaan dengan luka senjata tajam. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meregang nyawa setelah dikeroyok dalam tawuran antar kelompok pemuda. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Perang. Inilah video amatir tawuran antar pemuda di Kampung Paparan, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Dalam tawuran ini, seorang pemuda tewas akibat dikeroyok dengan senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Orang tua korban yang mendapat informasi lantas menjemput dan memakamkan jenazah korban di TPU Cikarang Kota. Keluarga berharap kasus ini dapat dituntaskan. Saat ini kasus ditangani Polsek Cikarang Pusat dan Polres Metro Bekasi. Cuman dia ada hobi doang tuh main gitu tuh. Kenapa tuh? HP. Game apa tuh? Itu doang. Bocahnya emang kagak bandel. Cuman itu waktu malam minggu kedengeran ada ngajak. Ada yang ngajak ya? Nah, saya nggak tahu, ikut aja. Nah itu akibat. Aksi duel pengemudi taksi online dengan pelaku perampokan viral di media sosial. Pelaku nekat merampok karena butuh uang untuk menikahi kekasihnya. Warga dikejutkan dengan temuan pengemudi taksi online terluka senjata tajam usai berdua dengan seorang perampok di Jalan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi perlawanan korban terhadap pelaku perampokan ini pun viral di media sosial. Korban adalah pria parubaya berusia 64 tahun. Alami luka di leher setelah penyerangan pelaku yang saat itu berpura-pura menjadi penumpangnya. Korban pun melakukan perlawanan sehingga pelaku tidak sadarkan diri di dalam mobil. Di ngopi kan, terus ada yang minta tolong di dalam mobil. Terus saya samperin aja sama anak-anak, suruh nyamperin. Minta tolong, rampok, tolong. Katanya. Udah saya samperin aja, pas dibuka udah berlumuran darah. Ya. Si pelaku itu bawa apa?
Kalau nggak salah mah pisau sih. Soalnya korbannya di sini ada goresan gitu, bekas pisau gitu. Kini korban dan pelaku menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat merampok karena butuh uang untuk menikahi kekasihnya di kampung. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga merekayasa video pembegalan, seorang ustadz mendatangi kantor polisi untuk pemeriksaan. Polisi tengah mendalami benar adanya dugaan pembegalan di lokasi video atau hanya settingan semata. Warga Bandar Jaya, Kabupaten Tengah, Ustadz Nasin mendatangi Subdit Krimum Polda Lampung Senin siang. Kedatangan Ustadz Nasin guna memenuhi pemanggilan polisi terkait video dirinya di media sosial. Di dalam video diduga terdapat rekayasa saat Ustadz Nasin melewati sebuah jalan dan dihadang oleh sejumlah orang. Persoalannya itu ada orang yang mengedit, ada orang yang tidak bertanggung jawab mengambil video saya dan mengedit, terus mengatasnamakan saya. Berarti akunnya bukan punya Ustaz? Jadi video saya dipotong-potong. Polisi mendalami video ini karena ramai di media sosial dan membuat citra bahwa Lampung tidak aman. Sehingga hari ini kami langsung melakukan undangan panggilan kepada Saudara Nasin. Nah, hari ini masih berlangsung pemeriksaan. Lebih lanjutnya nanti sama-sama dari hasil pemeriksaan itu kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media. Berapa orang yang diperiksa itu, Bang? Saat ini pemeriksaan ada 4 yang kaitannya berhubungan dengan pembuatan konten video. Apakah memang peristiwa itu bagian dari satu peristiwa yang sesungguhnya ataupun memang itu bagian dari settingan yang memang sengaja direkam. Nah, ini masih dalam pemeriksaan. Lebih lanjut nanti akan kami sampaikan kepada rekan. Mintanya berapa? 2.000. Video berjudul Perjalanan di Lampung Ustadz Nasin Kena Begal ini diunggah pada 13 Oktober 2021. Sebelum video ini dihapus, video berdurasi 3 menit ini telah ditonton sebanyak 234.621.000 kali di akun YouTube Ustadz Nasin. Di dalam video terekam aksi perkelahian Ustadz Nasin dengan pembegal yang ingin mengambil ponsel dan meminta uang dirinya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Hari ini Ustadz Nasin kembali mendatangi Subdit 3 Ditkrimum Polda Lampung. Polisi pun tengah mendalami materi pemeriksaan terkait viralnya video rekayasa pembegalan di akun channel YouTube Ustadz Nasin yang viral. Polisi kembali memanggil Ustadz Nasin dan 4 orang lain yang terlibat dalam pembuatan video dugaan pembegalan. Setelah pemeriksaan sejak Senin kemarin, polisi menyimpulkan bahwa video yang ramai diperbincangkan warganet merupakan video settingan yang diperuntukkan untuk komunitas atau jemaah Ustadz Nasin. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga-warga Lampung yang khususnya ketika menonton channel ini beranggapan adalah videonya ini membawa nama Lampung yang sifatnya mencemarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya YouTube ini dibuat dengan untuk tujuan saya pribadi untuk mengedukasikan kepada masyarakat. Terkait dugaan rekayasa pembegalan, kita bergabung dengan Kabid Humas Polda Lampung, ada Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang Pak Zahwani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Pak Zahwani, ini sebenarnya apa modus dari Ustadz Zahwani ini melakukan rekayasa video pembegalan? Baik, saya sampaikan bahwa ada seseorang bernama Saudara Muhammad Nasihin, warga dari Lampung ya, dari Lampung Tengah. Ini kemarin ini memang Saudara Muhammad Nasihin ini adalah seorang YouTuber dan juga mempunyai usia 28 tahun dan tinggal di Lampung Tengah, dan memang dia mempunyai suatu padepokan ataupun untuk pengobatan alternatif sehingga semua masyarakat ataupun pasiennya menganggap dia sebagai seorang ustadz. Nah, dalam kesehariannya tersebut, termasuk tanggal 13 beberapa waktu yang lalu sempat diupload, di mana video tersebut adalah video yang dibuat oleh tim mereka sendiri,
Jadi yang berjudul bahwa di Lampung terjadi pembegalan itu dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 dan sempat viral di media sosial sehingga menjadi perhatian kami. Sebagaimana tugas kami adalah sebagai anggota, sebagai Polri tentunya harus presisi, memprediksi jangan sampai ada hal-hal yang tidak ingin terjadi, dan responsif kami melakukan pemeriksaan ataupun klarifikasi dan transparansi berkeadilan. Tentunya kami harus menjelaskan kepada masyarakat. Intinya peristiwa tersebut tidaklah benar terjadi aksi kejadian pembegalan ataupun aksi tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Lampung, dan itu adalah semata untuk menjadi akun YouTube untuk konten pribadi daripada saudara Muhammad Nasihin, dan ini sudah cukup banyak video-video yang dibuat. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan hiburan. Dan dari penayangan ini sudah lebih dari 600 subscriber daripada pengikut daripada yang melihat dari YouTuber dari saudara Muhammad Nasir tersebut, Mbak. Baik, tapi sebenarnya memang sering ya membuat konten rekayasa ini Ustadz Nasin ini. Kemudian ke depannya bagaimana? Apakah tetap diproses hukum atau seperti apa, Pak? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa saudara Nasihin awalnya tidak mengetahui bahwa apa yang dia buat konten tersebut sangat berpengaruh kepada situasi ya, keamanan, dan berpengaruh kepada warga masyarakat. Apalagi masyarakat yang akan datang ke wilayah Provinsi Lampung akan menjadi stigma bahwa di Lampung banyak begal. Padahal sebenarnya tujuan akhirnya adalah mereka ini untuk mengedukasi, sehingga kami dari penyidik juga mendalami agar di dalam tayangan tersebut harus ada bahwa ini tidak sesuai, bukan rekayasa, bukan kejadian sebenarnya, hanya merupakan rekayasa. Ini yang akan diperbaiki, dan kami sebagai anggota Polri tentunya dari penyidikan dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, kemarin juga disampaikan oleh Dirkrim AKBP Dr. Reynold Hutagalung juga disampaikan bahwa ini harus mengedukasi kepada masyarakat jangan sampai membuat stigma di Lampung ini tidaklah aman. Dan itu sudah disampaikan permohonan maaf tersebut, dan pada saat nanti akan membuat konten-konten berikutnya haruslah dicantumkan bahwa ini bukan kejadian sebenarnya. Itu sebagai edukasinya, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Zahwani di Ayu Siang. Pemirsa, Kapolres Nunukan dinonaktifkan dari jabatannya usai melakukan penganiayaan terhadap anak buahnya dalam acara Baksos Akabri 1999 Peduli. AKBP Saiful Anwar saat ini tengah diperiksa oleh Divisi Propampolda Kaltara. Inilah video dugaan penganiayaan oleh Kapolres Nunukan AKBP Saiful Anwar yang viral di media sosial. Diduga Kapolres menganiaya anggotanya dalam kegiatan Baksos Akabri 1999 Peduli. Belum diketahui alasan Kapolres menganiaya anggotanya. Diduga Saiful marah karena anggotanya tidak berada di tempat saat dibutuhkan. Saat ini AKBP Saiful Anwar tengah menjalani pemeriksaan Ditpropam Polda Kalimantan Utara dan telah dinonaktifkan dari jabatannya. Berdasarkan keterangan Kapolres Nunukan bahwa peristiwa tersebut dipicu oleh Brigadir SL yang bertugas memasang dan mengawasi jaringan internet saat jubiting acara PGB, yang bersangkutan meninggalkan tempat dan sulit dihubungi saat terjadi gangguan jaringan. Kapolda Kalimantan Utara memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Kapolres Nunukan. Korban anggota polisi yang tewas ditembak rekannya dikenal sebagai pribadi pendiam dan suka menolong. Sementara polisi masih melanjutkan olah tempat kejadian perkara untuk menuntaskan kasus ini. Rumah Bribtu Khairul Tamimi, korban penembakan rekannya di komplek perumahan Gria Pesona Madani, masih dijaga personil polisi bersenjata lengkap. Garis polisi masih terpasang di sekitar lokasi kejadian. Tim Inafis Polres Lombok Timur kembali turun melakukan olah TKP untuk menuntaskan kasus ini. Tim menemukan lubang diduga bekas peluru di pintu gerbang rumah korban. Sementara itu korban di mata tetangga dikenal orang baik, pendiam, dan suka menolong. Tetangga sangat terkejut dengan kejadian yang menimpa korban. Beliau
menurut saya sosok yang ya pendiam, baik orangnya. Pernah sesekali saya ada sedikit pembangunan di rumah. Saya kekurangan bata waktu itu, tapi beliau dengan tanpa ragu memberikan saya, silahkan pakai bata ini. Saking baiknya beliau menurut saya. Dan Sebelumnya, jasad Bribtu Khairul Tamimi ditemukan di rumahnya di Kompleks Perumahan Pesona Gria Madani, Lombok Timur. Korban tewas ditembak sejawatnya, Bribka MN, anggota Polsek Wanasaba, menggunakan senjata laras panjang. Pelaku lantas diamankan di Mapolres Lombok Timur beserta sejumlah barang bukti berupa senjata laras panjang, 2 selongsong peluru, ponsel, serta kendaraan dinas pelaku. Polisi masih mendalami kasus ini, termasuk motif pelaku menembak rekan sejawatnya. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Korban Diksar Universitas Negeri 11 Maret Solo akhirnya dimakamkan. Diduga korban meninggal saat mengikuti kegiatan resimen mahasiswa. Hingga kini polisi tengah menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Suasana duka menyelimuti rumah pasangan Sunardi dan Endang Budiastuti di Desa Dayu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin siang. Buah hati mereka, Gilang Endi Saputra, meninggal dunia saat mengikuti diklat resimen mahasiswa di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Saat memeriksa jasad Gilang, orang tua korban menemukan sejumlah luka dan lebam. Melihat keanehan ini, pihak keluarga memutuskan untuk mengotopsi jasad korban di RSUD Dr. Muardi dan melaporkan peristiwa ini ke polisi. Nah, setelah di rumah dibuka, ternyata kondisi jenazah itu mukanya udah memar, banyak mengeluarkan darah, bergumpal-gumpal di mukanya itu. Terus di sini ada luka di belakang, di tengkuk sini. Pundak? Ya, di pundak itu. Ya, akhirnya kan musyawarah keluarga, akhirnya melaporkan kepada polisi. Bahwa memang ada kejadian tersebut, tapi sementara kasus tersebut masih kita selidiki, karena kebetulan kami hanya mendapatkan laporan bahwa adanya warga Karanganyar yang meninggal di sekitar wilayah Surakarta, dan untuk korban pun saat ini masih berada di Mawar. Sebelumnya, Gilang sempat pamit ke keluarga pada hari Jumat untuk mengikuti kegiatan Menwa selama 2 minggu. Naas, Gilang tewas di hari kedua pelaksanaan Diksar Menwa UNS Solo. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu, Jawa Barat membekuk sindikat peredaran narkoba di wilayah Indramayu. Sindikat peredaran narkoba yang satu ini tergolong licin, bahkan bandar sabu merupakan seorang perempuan. Petugas Polres Indramayu, Jawa Barat menggelandang 10 pelaku sindikat peredaran narkoba jenis sabu dan ganja sintetis. Ke-10 pelaku ini merupakan warga Kabupaten Indramayu. Ditangkapnya di mana oleh petugas? Mereka memiliki peran yang berbeda-beda, yakni sebagai kurir, pengedar, dan bandar. Sindikat peredaran narkoba ini tergolong licin, bahkan bandar besar sabunya merupakan seorang perempuan. Sasaran mereka ada anak remaja, terutama yang obat-obatan terlarang ini, obat-obatan terbatas ini sasarannya adalah anak-anak muda. Ya. Peranan yang perempuan sendiri sebagai apa? Dia sebagai bandar, dia yang perempuan ini. Terungkapnya kasus ini berkat laporan warga yang resah karena makin maraknya peredaran sabu, ganja, serta obat-obatan terlarang. Selain menangkap 10 pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 1 ons sabu, 268 gram ganja sintetis, dan 3.488 butir obat-obatan terlarang. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjenguk korban kecelakaan Transjakarta. Informasinya sesaat lagi akan disampaikan oleh rekan saya, Pram Senjaya.